Saya Inggit Sukmawati akan melanjutkan presentasi yang berjudul tentang teori-teori pendidikan moral Muhammad Al-Ghazali. Pertama, teori Rabbaniyah atau ketuhanan. Teori Rabbaniyah yang ada dalam konsep pemikiran Muhammad Al-Ghazali diarahkan kepada pembentukan moralitas ilahi, yaitu suatu moralitas yang ditekankan melalui ketundukan kepada Allah dalam keadaan apapun, menegakkan rukun Islam, mendidik manusia mentaati Allah dengan cara menjauhi segala dosa dan nista. Orang yang melaksanakan rukun Islam tanpa disertai dengan ketundukan kepada Allah, maka seolah-olah sama sekali tidak melaksanakannya. Meskipun amal perbuatannya banyak, pembentukan moralitas ilahi dimulai dengan suatu model khusus dalam hal tauhid. Cara lain dalam rangka pembentukan moralitas ilahi dengan membangun etika berpikir, berperilaku yang mampu mengangkat derajat mereka menuju wawasan intelektual yang tidak terjebak kepada egoisme maupun kewujudan stagnasi keagamaan. Dalam konteksnya, moralitas ilahi menurut Al-Ghazali menginginkan agar umat Islam memiliki mesin-mesin produksi yang terus berputar, baik memegang kendali pemerintahan maupun tidak. Al-Ghazali sangat membenci segolongan di antara umat Islam yang terlintas dalam pikiran mereka tentang adanya kesempatan menggulingkan pemerintahan dengan cara apapun. Kemudian pemerintah yang dipimpinnya lewat kudeta ini mengklaim sebagai pemilik hukum syara atau undang-undang agama dan mengklaim diri telah mendirikan sebuah pemerintahan Islami dengan tipu dayanya yang cantik. Orang-orang semacam ini diumpamakan Al-Ghazali ibarat pencuri kelas kakap yang telah memotong kelas tari. Beranjak dari apa yang dikemukakan Al-Ghazali, ia tampak lebih suka kepada bentuk pemerintahan yang hidup dalam suasana global dengan tetap eksis menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diisi dengan penerapan sumpah syahadat tauhid menuju nilai-nilai Rabbani. Ia tidak menginginkan pemerintahan yang berkedok Islami, tetapi di dalamnya berbaur dengan etika-etika yang sama sekali di luar ajaran Islam. Al-Ghazali juga menegaskan agar kita sampai pada tingkat pendidikan yang baik, maka yang harus diletakkan pertama kali adalah dasar akidah yang murni, yang tidak dicampuri segala bentuk penyelewengan. Iman kepada Allah hari kiamat merupakan fondasi yang signifikan bagi pendidikan moral secara makro. Bahkan untuk menempuh akidah yang murni menunjukkan Robnya, Al-Ghazali sangat menekankan kepada pengalaman pribadi dalam menghayal keagungan dan kebesaran Tuhan. Keterpesonaan Al-Ghazali semakin membesar ketika dia mengetahui bahwa pengatur jagat raya yang sangat luas ini adalah juga pengatur miliaran hewan bakteri yang berkumpul dalam ruang 1 cm persegi atau miliaran sel dalam satu otak di antara 5 miliaran otak manusia yang menghuni planet bumi. Dari berbagai untaian pengalaman khayalan Al-Ghazali di atas, sungguh merupakan fenomena yang menarik dan seyogyanya dilestarikan aplikasinya dalam lingkungan anak didik serta kalangan masyarakat awam dalam bentuk kesempurnaan moral menuju titik trisendra atau Tuhan semesta alam. Memang hal semacam itu ada dalam benak pikiran, akan tetapi bagaimana metode dan pengembangan selanjutnya dalam mengatasi gejolak moral keimanan manusia sekarang merupakan inti dan keinginan dan dambaan Muhammad Al-Ghazali. Dengan mengarahkan pemikiran moralnya menuju Rabbani, terlihat Al-Ghazali sebagai sosok atau figur yang sangat mendukung penuh teori absolutisme moral, karena ia sangat menekankan pentingnya nilai-nilai ilahi dalam penerapan kehidupan umat. Ia tidak suka orang yang bermuka dua atau munafik. Di satu waktu ia kelihatan tunduk, kusuk beribadah, ternyata dia waktu lain ia sebagai penentang ajaran-ajaran Islam. Walau Muhammad Al-Ghazali sangat mendukung absolutisme moral, di sisi lain ia juga penganut paham rasional di mana semua konsep berupa ayat-ayat Allah harus ditafsirkan dengan mendialogkan akal pemikiran dengan hal-hal terpaut dengan ayat sesuai dengan konteksnya. Al-Ghazali mengawinkan absolutisme dengan rasionalisme karena ia memandang bahwa akal pemikiran yang notabene bertumpu pada otak merupakan anugerah Tuhan yang harus difungsikan. Otak merupakan fondasi pemikiran manusia yang mampu merasionalkan seluruh ciptaannya serta jagat raya yang diperuntukkan untuk kepentingan dan kemakmuran manusia. Seluruh hasil rasionalnya adalah mewujudkan sebagai mensejahterakan manusia yang pada akhirnya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa mutlak dan absolut di dalam semesta. Konsep pemikiran jika
Konsep pemikirannya jika dikaitkan dengan dunia modern sangat mendukung kemajuan dunia global yang kian hari semakin melahirkan peralatan-peralatan canggih dan menunjukkan pengelolaan kekayaan alam yang semakin butuh kepada quick action dan penyelesaian berbagai problematika hidup dan permasalahan ekonomi sosial masyarakat. Yang kedua adalah teori insaniah atau kemanusiaan. Dimensi Rabbaniyah yang merupakan mengarahkan seorang muslim yang berupa imam, tauhid, khauf, dan sebagainya. Pada akhirnya merupakan dimensi-dimensi insaniah atau kemanusiaan karena termasuk bagian dari Allah. Itu adalah rahasia-rahasia firman Allah. Sesungguhnya Rabbaniyah dalam kapasitasnya sebagai tujuan dan sasaran memerlukan keikhlasan niat dan amal, serta sasarannya hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, menjadikan ridho dan pahalanya semakin akhir maksud dan klimaks bagi setiap usaha yang berada di belakang setiap gerak, ucapan, dan tindakan. Namun, maksud dari semua ini adalah memerdekakan, membahagiakan, menghormati, melindungi, dan memuliakan manusia. Muhammad Al-Ghazali melihat betapa tingginya nilai keikhlasan dan berlimpah ruah kebaikannya, walaupun bercampur sesuatu yang sedikit ikhlas bisa tumbuh menjadi banyak, sehingga mencuat bisa menandingi amal perbuatan atau hal-hal yang besar. Tetapi sesuatu yang banyak namun tidak ikhlas, maka di sisi Allah tidak ada artinya. Ikhlas hanya bersemayam di dalam dada dan tidak bisa dilihat kecuali Allah Zat yang maha mengetahui alam gaib dan alam nyata. Muhammad Al-Ghazali dalam meniatkan niat ikhlas harus dibarengi oleh konsep penyucian jiwa yang diarahkan kepada qanaah atau ifa atau kesucian diri serta tidak menafikan pengorbanan demi kebaikan dan qanaah atau rasa puas harta kekayaan yang ada, tidak menafikan usaha yang gigih untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sebagaimana dijelaskan teori Rabbaniyah dan Ihsaniyah di atas, Muhammad Al-Ghazali melihat pada dasarnya antara akal dan wahyu ilahi dan keterikatan. Wahyu ilahi tidak akan meniadakan peran positif akal dalam memahami wahyu, melakukan istinbat atau mengambil hukum, dan mengisi hal-hal yang didiamkan syariat. Akal dan otak sebagai alatnya merupakan benda yang paling berharga bagi manusia. Akal dapat menjangkau seluruh isi bumi dengan menggunakan pemikiran. Manusia akan sampai kepada pengetahuan adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Penciptaan alam semesta berikut planet-planet lain, tentunya di belakang itu ada pencipta yang maha dahsyat dan layak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu teori Shumuliyah. Teori Shumuliyah yang diutarakan Muhammad Al-Ghazali maupun Yusuf Al-Qaradawi termasuk karakteristik yang membedakan Islam dari segala sesuatu yang diketahui manusia dari agama-agama, filsafat, dan mazhab-mazhab. Shumul meliputi semua zaman kehidupan dan eksistensi manusia. Islam adalah risalah yang syumul yang berbicara kepada seluruh umat, suku, bangsa, dan semua status sosial. Islam bukan risalah bagi bangsa tertentu yang mengklaim bahwa semua manusia harus tunduk kepadanya. Islam bukan risalah untuk kelas tertentu yang dalam aktivitasnya menundukkan kelas-kelas yang lain untuk mengabadikan diri demi kemaslahatannya. Mengikuti kemauan-kemauan mengikut di belakangnya, Islam benar-benar merupakan hidayah Rabb manusia bagi segenap manusia, rahmat bagi sekalian hambanya. Jika Islam merupakan risalah bagi seluruh umat manusia dalam semua jenjang perkembangannya, risalah kehidupan dengan seluruh aspek dan bidangnya, maka tidak heran kalau Muhammad Al-Ghazali mendapatkan ajaran-ajaran Islam. Semua memiliki keistimewaan dan syumul ini dan melingkupi seluruh persoalan manusia, mulai dari politik, sosial, budaya, dan seni, dan pemerintahan. Hal-hal yang berkaitan dengan teori Shumuliyah ini selanjutnya dibagi oleh Yusuf Al-Qaradawi pada beberapa bagian, yaitu akhlak yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, akhlak yang berkaitan dengan kemasyarakatan, akhlak yang berkaitan dengan makhluk tidak berakal seperti hewan, burung, dan lain-lain, akhlak Islam yang berkaitan dengan alam makro, dan etika moral yang berkaitan dengan Khalik yang Maha Agung.
Selanjutnya, teori al-waqiyah atau kontekstual. Al-waqiyah atau kontekstual yang dimaksudkan Muhammad Al-Ghazali di sini bukan seperti yang diungkapkan para ahli filsafat materialis barat, di mana mereka menginginkan atau menolak segala yang tidak dapat dicerna di indera dan menganggap bahwa yang waqi adalah segala sesuatu yang dapat dirasa sekaligus materi yang berbentuk. Karenanya mereka pun kafir atau mengingkari adanya ilahi di alam, adanya ruh dalam dari manusia, dan di alam ini tidak ada sesuatu yang bersifat gaib. Mereka pun tidak percaya bahwa dunia ini adalah segala kehidupan, karena semuanya tidak dapat dibuktikan oleh realita yang dapat dilihat dan diraba. Oleh karena itu, di dalam pengarahan pembentukan pola pikirnya, dalam ajaran moralitas, dan dalam hukum konstitusionalnya, Islam tidak pernah melupakan realitas alam, kehidupan dan manusia dengan segala kondisi dan peristiwa yang melingkupinya. Oleh sebab itu, al-waqiyah dalam Islam adalah al-waqiyah al-mi'tadiniyah konseptual namun tidak mengesampingkan idealisme. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.